Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana Nugraha dengan nomor NIM 171410021, kelas Ekonomi Syariah semester 6A. Saya di sini akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Langsung saja. Nomor 1, jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Yang pertama adalah ada analisis 5C. Pertama, karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Yang kedua, ada capacity. Capacity atau capability yaitu bagaimana kemampuan nilai peminjam dalam membayar kreditnya. Kredit ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Ketiga, kapital. Kapital atau modal yang dimiliki oleh calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Yang keempat, ada kolateral. Kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung dari pihak bank jika nantinya si nasabah ini tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Yang kelima, ada condition atau kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomiannya itu sedang tidak baik atau sektor usahanya si nasabah ini tidak menjanjikan, biasanya pihak bank akan mempertimbangkan kembali untuk memberikan kredit. Dan selanjutnya ada analisis 7P. Yang pertama ada personality. Personality yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua ada party. Party itu di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain-lain. Yang ketiga ada purpose. Purpose yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Yang keempat ada prospek. Prospek yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Yang kelima ada payment. Payment bisa dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Jadi, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Yang keenam ada profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh bank. Yang ketujuh, ada protection. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya yaitu penilaian pemberian kredit dengan studi kelayakan, yaitu ada 7 poin. Yang pertama, aspek hukum untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitor, seperti akte notaris, sertifikat rumah, dan lainnya. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, yaitu menilai prospek usaha nasabah sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga ada aspek keuangan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Yang keempat ada aspek operasi teknis
operasi atau teknis untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari saran dan prasarana yang dimilikinya. Yang kelima, aspek manajemen, yaitu untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan tersebut lebih baik tersebut baik dari sisi kuantitatif, kualitas dan kuantitasnya. Yang keenam, aspek ekonomi atau sosial, yaitu untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha. Yang ketujuh, ada aspek AMDAL, yaitu untuk menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha tersebut. Selanjutnya nomor 2, Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Yang ditanya adalah berapakah jumlah bunga yang dibayarkan bank setiap bulannya, dan hitunglah jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Sebelum itu kita lihat dulu dari diketahuinya dulu. Yang diketahui adalah Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka sebanyak 3 bulan. Nominalnya 300 juta. Selanjutnya bunga yang diberikan bank itu 10% per tahun. Selanjutnya ada pajak 15%. Yang ditanya adalah berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya dan jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Oke, kita akan jawab. Untuk soal nomor 1 yang tadi, nomor 1 untuk berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya. Ya, langkah pertama adalah mencari bunganya. Untuk mencari bunga, pertama adalah bunga per tahun dikali nominal dikali jumlah bulan dibagi 12. Yaitu dapat 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12. Hasilnya adalah 2.500.000. Langkah kedua adalah mencari pajak. Nah, mencari pajak ini dari pajak yang diberikan oleh bank tadi dikali bunga. Pajaknya itu tadi 15% dikali 2.500.000. Hasilnya adalah 375.000. Setelah didapat dua tadi itu, lalu dicari bunga bersih. Nah, bunga bersih itu didapat dengan bunga dikurangi pajak, yaitu 2.500.000 dikurang 375.000. Hasilnya adalah 2.125.000. Yang nomor 2 ditanya adalah jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Sama seperti yang tadi, untuk step pertama atau langkah pertamanya yaitu mencari bunganya, itu 10 bunga per tahun dikali nominal dikali jumlah bulan dibagi 12. 10% dikali 300 juta dikali 13 karena 3 bulan dibagi 12. Hasilnya adalah 7.500.000. Yang kedua adalah mencari pajak, sama seperti tadi di atas. Langsung saja 15% dikali 7.500.000 didapat 1.125.000. Setelah itu mencari bunga bersihnya. Nah, bunga bersihnya ini 7.500 dikurang 100 saya ulang. Pertama adalah 7.500.000 dikurang 1.125.000 sama dengan 6.375.000. Nah, 6.375.000 ini yang diterima oleh Halisa selama 3 bulan. Oke, selanjutnya nomor 3. Jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Yang pertama adalah tujuan umum dari manajemen pemasaran bank. Ada 4 poin, yaitu yang pertama, memaksimalkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik
nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimalkan pilihan, yaitu ragam produk. Dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Yang keempat, maksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya itu adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu terdapat 4 poin juga. Yang pertama adalah konsep produk. Perusahaan yang menggunakan konsep ini berpikir bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan haruslah bagus sehingga mudah menarik konsumen. Yang kedua, konsep penjualan. Perusahaan yang menggunakan konsep ini berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian. Perusahaan harus mengarahkan konsumen dengan sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan karena barang tidak dibeli tetapi barang harus dijual. Yang ketiga ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran disebut juga sebagai konsep marketing. Perbedaannya antara penjualan dan pemasaran yaitu penjualan lebih menekankan pada produk yang dijual sedangkan pemasaran lebih tertuju kepada keinginan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat, konsep pemasaran sosial. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen, tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan menghasilkan mobil yang rendah bahan bakar tetapi menyebabkan polusi, hal ini hanya membuat konsumen puas, tetapi masyarakat tidak menerima manfaatnya. Perusahaan dengan konsep manajemen pemasaran umum tidak akan menjualnya. Perusahaan dengan konsep ini percaya bahwa sebuah kesuksesan bisnis akan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan dan memiliki dampak baik yang dapat diterima masyarakat umum, sehingga konsep ini memungkinkan untuk digunakan dan disukai banyak konsumen. Oke, itu dari jawaban yang sudah saya paparkan tadi. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang jelas. Mohon dibukakan maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.